Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Konsep yang saat ini sedang disusun, saya kira mungkin selesai minggu ini atau selambatnya minggu depan, karena sudah dipakai mulai minggu depan. Itu data SDGs yang digunakan itu mencakup data lengkap keluarga untuk melihat keluarga miskin ekstrim, kemudian data lengkap warga untuk melihat warga miskin ekstrim yang tadi sudah ada berbagai informasinya, kemudian data RT. Data RT, kita tahu gunanya data RT adalah menentukan lokus atau kantong kemiskinan, dan di situ nanti berbagai infrastruktur permukiman itu diletakkan atau dibangun atau mungkin direhab di sana. Nah, setelah data itu tadi sudah kita lihat, itu yang muncul adalah berikutnya adalah kebutuhan kegiatan. Jadi begitu ada data keluarga, maka muncullah kebutuhan kegiatan keluarga. Itu langsung, jadi ada kondisi lengkap, dan kondisi lengkap data lengkapnya tentu saja hanya bisa dibuka oleh admin desa seperti biasa. Tapi begitu ada kebutuhan, itu kebutuhan per nama kakak. Jadi misalnya keluarga ini namanya tadi K misalnya begitu, maka kemudian kebutuhannya apa saja. Masing-masing kebutuhan ada anggarannya. Jadi kebutuhan dan kemudian anggarannya kan nanti untuk dicek di lapangan. Begitu udah setuju maka itu diklik. Defaultnya adalah klik, sudah diklik. Tapi kalau ternyata di lapangan perlu diubah, maka diubah dulu, diedit dulu. Misalnya anggarannya dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah, diedit per keluarga berarti. Misalnya jamban di keluarga A, karena dia sebetulnya jamban itu sekitar 850.000 satuannya misalnya. Tetapi karena keluarga A itu tinggalnya di lereng bukit dan perlu lebih banyak pendanaan, mungkin di keluarga A itu 900.000. Tapi keluarga B yang ada di dekat jalan poros desa, dia cukup persis cuma 800.000. Jadi koreksi-koreksi itu dilakukan pada waktu konsolidasi data. Dan itu kemudian di bagian kanannya lagi adalah kolom monitoring. Apakah tadi jamban itu sudah dibangun atau belum. Jadi kalau sudah dibangun, desa mengklik sudah dibangun begitu, sehingga akan terdeteksi sampai ke pusat, ke nasional bahwa sekian sudah dibangun. Kemudian kalau satu keluarga kebutuhannya sudah dilengkapi, itu sudah ada indikasi bahwa memang keluarga itu kemungkinan besar sudah lepas dari kemiskinan ekstrim. Nanti tinggal kemudian pada pendataan SDG desa berikutnya itu akan terbaca perubahan dari data lengkap keluarga. Misalnya tadinya jamban itu bukan lagi jamban pribadi tapi pakai yang lain gitu. Nanti di tahun depan ketika ada sensus SDGs lagi, SDG desa lagi, maka data lengkap keluarga sudah berubah. Sehingga nanti yang bagian kanan, keluarga miskin ekstrim terentaskan itu memang di situ detail, ya. Memang ada data lengkap keluarga. Demikian juga nanti RT ketika kemudian ada kebutuhan misalnya jalan, perhubungan, angkutan seperti itu supaya warga desa miskin ekstrim yang memakai angkutan lebih mudah, ya, karena angkutannya masuk sampai ke RT-nya begitu. Maka di sini pasti nanti ada perubahan data lengkap RT yang kemudian menunjukkan RT itu semakin tinggi, makin banyak fasilitasnya. Yang warga juga sama. Jadi tadi misalnya keluarga K, dia punya istri misalnya I gitu. Nah, apa saja kebutuhan I, kebutuhan istrinya itu. Kemudian masing-masing kebutuhan itu ada anggarannya, ada kegiatannya, kemudian diklik. Kalau sudah selesai, maka kemudian perubahan data lengkap warga itu menjadi bisa ditunjukkan bahwa di situ kemungkinan warga tersebut sudah lepas
dari kemiskinan.